Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Ahmad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala. Hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in Nawawi bagian terakhir. Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ala, ketahuilah, ingatlah, wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad tubuh, mudghatan, ada segumpal daging. Idza sholahat, jika bagus daging tersebut, sholahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh itu bagus. Sebaliknya, wa idza fasadat, dan ketika rusak, jelek itu segumpal daging tadi, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh pun akan jadi jelek atau rusak. Ala, ingatlah, kata Rasulullah, wahyal qalbu, itu adalah hati. Potongan hadis ini itu ada dua makna. Ada makna khusus. Makna khusus yaitu sesungguhnya di dalam jasad alias umat ini ada sepotong daging, ada sekelompok orang. Jika mereka bagus, umat akan bagus. Jika mereka jelek, umat akan jelek. Ala, mereka siapa? Ahlul bait Nabi. Ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para keturunan Rasulullah. Ibarat dalam hadis Nabi mengatakan, muslim satu sama muslim yang lain itu kan saudara. Orang yang beriman satu dengan orang yang beriman lainnya juga saudara. Kal jasadil wahid, seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Nah, di tubuh itu ada segumpal daging, ada sekelompok manusia yang kalau mereka bagus, umat bagus. Kalau mereka jelek, umat jelek. Siapa mereka? Keturunan Nabi SAW. Jadi qalbul ummah, hatinya umat adalah keturunan Nabi. Kalau para habaib itu bagus, maka umat bagus. Kalau para habaib itu jelek, yang dimaksud jelek ini bukan orangnya ya. Kalau orangnya tidak ada yang jelek. Habaib adalah orang-orang yang suci, keturunannya Nabi, jelas itu. Jelek di sini maksudnya kelakuannya yang belum pas, belum mengikuti Nabi. Yang dimaksud jelek di sini. Ya. Kalau habaib bagus, maka umat akan bagus. Kalau habaibnya kurang bagus, maka umat juga kurang bagus. Nah, karena itu ulama dulu itu kalau ketemu habaib yang belum jalur di jalurnya Nabi, itu malah seneng. Punya murid Habib bandel, itu seneng. Kenapa? Kalau bisa menyadarkan dan dia jadi ulama, itu seperti hati yang bersih, maka seluruh tubuh akan jadi bersih semua. Kalau habaib itu dia jadi orang soleh, maka umat yang ada di sekitarnya pasti nanti akan jadi baik semua. Ya, kita lihat kalau dakwahnya habaib itu dakwahnya lebih besar, lebih bisa diterima karena memang dia adalah pewaris asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, majelisnya Habib ini, Habib itu besar-besar. Memang mereka adalah pewaris asli dari Nabi. Pewaris darah dagingnya ada Nabi di dalamnya, dan kalau mereka belajar ilmu, pewaris yang betul-betul asli, dohir batin. Karena itu kalau mereka bagus, mereka berdakwah, maka umat akan bagus. Nah, begitu juga para ulama yang dia nasabnya tidak nyambung, tapi hatinya nyambung sama mereka, cinta sama mereka para habaib, itu juga sama. Dakwahnya akan jadi dakwah yang cahayanya itu besar. Cuman ya, kebanyakan dari kita itu belum sampai derajat mahabbah, cinta yang benar itu belum, berat itu ya. Cinta yang benar itu digambarkan Sayyidina Abu Bakar, la an asila
ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati kama qala radhiyallahu anhu. Aku menjalin silaturahim dengan kerabat Nabi, orang yang punya sambungan nasab sama Nabi, itu lebih aku cintai daripada silaturahim kepada kerabat dan keluargaku sendiri. Artinya apa? Orang yang nyambung sama Nabi itu lebih aku utamakan dari semua keluargaku. Keluargaku nomor 2, nomor 1 keluarganya Nabi. Ini orang yang betul-betul cinta. Kalau ada ulama, mereka itu cinta dan mengajarkan cinta pada para habaib, maka dakwahnya akan bercahaya dan banyak orang sadar dengan cahaya dakwahnya. Umat ini ibarat satu jasad, hatinya adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna pertama. Makna yang kedua, makna umum. Makna umum ini apa? Setiap dari manusia, dari kita itu ada segumpal daging di tubuhnya. Yang tak lain adalah hati. Kalau hati baik, maka seluruh tubuh baik. Kalau hati jelek, maka seluruh tubuh jadi jelek. Hatinya baik, maka tangannya yang dipegang baik, kakinya melangkah ke tempat baik, matanya melihat yang baik. Seperti botol, saya sering nyontohkan botol. Dikasih air kopi, ya warnanya jadi hitam. Dikasih air jus orange, ya warnanya jadi orange. Dan seterusnya. Dikasih air putih, ya warnanya kelihatan bersih. Begitu juga manusia, pengen tahu hatinya bersih atau tidak, yang keluar ini apa? Kalau yang keluar dari mulutnya kata-kata yang kotor, jelek, berarti hatinya ya jelek. Yang keluar dari tangannya suka ngambil uang orang, suka ngambil hak orang, berarti ya hatinya jelek. Yang keluar dari kakinya, kalau nonton orkes soft awal. Nek majelis ngaji, aduh berat kayak membawa gunung gitu. Saking ngabotnya, nek konser, nek tontonan ini sewenang. Ini berarti hatinya masih kotor. Yang dilihat kalau senang baca Al-Quran, yang dilihat foto-foto ulama. Masya Allah, lihat foto ulama kamu dengan perasaan cinta, ini pewarisnya Nabi, itu bisa menimbulkan semangat dan dapat pahala. Makanya ada sebagian santri dulu itu kalau dia malas, mereka lihat foto dari gurunya atau guru-gurunya. Melihat foto dari gurunya lama sambil membayangkan wajah Nabi melalui wajah-wajah beliau. Semangat lagi. Ibarat HP kayak dicas. Itu orang-orang dulu. Ya. Kalau yang dilihat bagus, maka berarti hatinya bagus. Kalau yang didengar sholawatan, seneng dengar-dengar nasihat, dengar-dengar yang baik, berarti tanda hatinya bagus. Tapi kalau yang dilihat jelek, yang didengar jelek, tanda hati masih kotor alias masih jelek. Itu tidak bisa dibohongi lagi kata Nabi. Kalau hati bagus, pasti yang keluar bagus, yang keluar baik. Tapi kalau hatinya masih kotor, jelek, yang keluar pasti jelek. Mau tidak mau seperti itu. Ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Makanya dulu itu ada yang namanya siapa? Luqman Al-Hakim. Sayyidina Luqman Al-Hakim. Beliau seorang ulama besar, seorang wali besar. Menurut sebagian pendapat beliau bukan nabi. Ya. Beliau dulunya itu seorang budak, tapi ahli ngaji, ahli berguru sama ulama yang ada di zamannya. Bahkan beliau itu saking semangatnya berguru kepada 1000 nabi. Punya guru 1000 nabi. Punya guru 1000 nabi. Terus kemudian jadi orang alim besar. Setiap kalimat yang keluar dari beliau itu kayak mutiara. Nasihatnya begitu indah. Terkenal Luqman Al-Hakim.
Luqman yang kalau bicara pasti mengeluarkan kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Luqman Al-Hakim. Sampai di Al-Quran ada satu surat Luqman. Saking mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai turun satu surat dinamakan dengan nama beliau. Beliau jadi ulama besar sampai punya murid 1000 nabi. Muridnya ini 1000 nabi, gurunya 1000 nabi. Cuman beliau bukan nabi. Tapi hebat. Dulunya beliau seorang budak. Sebelum jadi orang yang hebat itu dulunya beliau budak. Budak itu status sosial manusia yang paling rendah itu budak. Sebab budak itu bisa dijual belikan, ya kan? Kalau kerja dapat opah, dapat apa itu hasil yang menerima majikannya. Budak itu kayak binatang, cuman apa bedanya tidak boleh disembelih. Kalau binatang disembelih boleh, sapi dibuat nggarap sawah, nggarap ladang, nanti disembelih boleh. Kalau budak sama kayak gitu, suruh nggarap ini, suruh kerja itu. Tapi bedanya tidak boleh dimakan karena manusia. Status sosial paling jelek itu budak. Nah, beliau dulu pas masih jadi budak itu pernah ditanya sama majikannya. Majikannya ketika itu menyembelih kambing. Dia disuruh nyembelih kambing sama majikannya. Luqman, sembelihkan kambing itu, kemudian datangkan kepadaku, ambilkan aku 2 daging yang paling bagus, bagian yang paling bagus. Sembelih. Setelah itu diambilkan 2 daging yang paling bagus. Apa yang diambil? Yang diambil hati sama lisan, lidah diambil. Selang beberapa waktu majikannya sama, wahai Luqman. Majikannya udah tahu ini orang kalau ngomong bagus, punya hikmah ini orang. Wahai Luqman, tolong sembelihkan lagi kambing. Terus ambilkan untukku daging yang paling jelek. Ya, sembelih. Akhirnya diambilkan oleh beliau Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada majikannya saat itu, sama yang diambil potongan hati sama lidah. Majikannya heran, loh kok bisa? Kemarin aku minta daging yang paling bagus hati sama lidah, sekarang saya minta daging yang paling jelek, kok datangnya juga sama hati sama lidah. Maka apa kata beliau? Iya wahai majikan, hati itu kalau bagus, maka ciri khas pertama bagus apa? Lidahnya bagus. Setelah itu seluruh tubuhnya bagus. Tapi hati itu kalau jelek, ciri khas pertama apa? Mulutnya jelek. Setelah itu matanya semuanya jadi jelek. Jadi hati ini adalah barometer. Kalau dia bagus, seluruh tubuh akan bagus. Kalau dia jelek, maka seluruh tubuh akan jelek. Ya. Karena itu untuk membersihkan hati itu ada 4 tahap. Tahapan pertama adalah ijtinabul ma'asi, menghindari maksiat, menghindari dosa. Lebih-lebih maksiat yang berkaitan dengan makanan. Karena itu Imam Ghazali mengatakan tadi, wa talabul halal fardhah. Mencari yang halal itu hukumnya sangat fardu alal kulli muslim, bagi setiap orang Islam. Wajib cari yang halal, jangan sampai makan yang haram, makan yang subhat. Ibadah ilmu dengan memakan yang haram seperti membangun di atas tempat pembuangan sampah. Masa ada orang yang pengen bangun rumah di tempat lautan sampah, tempat pembuangan sampah, pusat pembuangan sampah. Masa pengen rencana bangun rumah di atasnya? Ya bodoh. Ya tidak layak dibuat huni, yang baunya busuk, terus tempatnya jorok, kok mau buat rumah di situ di tengah-tengah sampah. Ini ibarat orang yang makanannya haram, itu seperti itu, buat sampah di tempat pembuangan
buat rumah di tempat pembuangan sampah. Ya. Hindari maksiat lebih-lebih berkaitan dengan makanan, karena dalam hadis ini juga sebelum Nabi menyebutkan tentang hati, di awal Nabi menyebutkan innal haram bayyin innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara halal haram itu ada yang mustabihat, ada yang subhat, ada yang rancu. Tidak bisa dipastikan halalnya, juga tidak bisa dipastikan haramnya. Itu namanya subhat jawi semua itu. Nah, hindari semua maksiat, lebih-lebih tentang makanan. Dan yang lain juga, berusaha dihindari maksiat itu. Ya. Maksiat mata, maksiat telinga, dan seterusnya. Itu pertama, kalau pengen hatinya bersih. Yang kedua, step kedua, taktsirud dzikir, memperbanyak dzikir. Maca Quran sak manane, dzikir bengi engkang suwe. Itu memperbanyak dzikir, menghindar dari kelalaian. Memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata guru kita itu, orang itu minimal khulasah daripada thariqah alawiyah, khulasah daripada zikirnya sadah alawiyah, habib-habib besar, ulama-ulama besar dari kalangan habaib, itu apa? Zikir rotib hadat sama wirdul latif. Dua itu minimal. Rotib hadat sore atau setelah maghrib, wirdul latif setelah subuh. Doa itu pusaka dari para habaib, dari para keturunan Nabi. Doa itu kalau dibaca sudah cukup. Apalagi lebih dari itu tambah bagus. Minimal biar kita tidak tercatat menjadi orang-orang yang lalai sama Allah, punya wirid. Punya wirid minimal dua itu, karena dua itu adalah intisari dari wiridannya para habaib, ulama besar dari kalangan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesibuk apapun kamu nanti kalau rumah tangga, sebanyak apapun masalah yang terjadi, dua ini jangan dilepas. Rotib hadat sama wirdul latif minimal. Lebih syukur-syukur kamu baca semua, waqiahnya dan seterusnya. Wah, hidup ini tidak ada susahnya sudah. Minimal dua itu, lebih-lebih waqiah dibaca, tabarok dan semuanya wirid itu kamu baca. Waduh, hidup ini tidak ada, seakan-akan tidak ada susahnya. Ringan, ada masalah ya ringan. Ada terhimpit banyak problem, ringan, ada solusi dan mudah mengatasi. Kenapa? Karena selalu zikir sama Allah. Ya. Selalu ingat Allah. Ketika kita sempit, maka diingat oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, biar hati bersih itu apa? Ijtinabus syahwat, yaitu jauhi syahwat, jauhi nafsu. Baik sama sesuatu yang halal, ya. Seperti makan, diterangkan kemarin sama Imam Ghazali itu, seperti makan dan lain-lain, jangan sampai berlebihan. Syahwat itu macam-macam, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu memandang remeh dunia. Jadi jangan kagum dengan dunia yang terlalu. Kamu lihat mobil bagus, biasa. Alah nanti ya jadi rosokan. Lihat rumah, wow bagusnya. Jangan terlalu wow itu. Biasa aja, di dunia ini tidak ada yang wow. Di dunia ini tidak ada yang wow, biasa semua sudah. Pandang seperti itu di hati kita. Jangan sampai kita lihat dunia, kekaguman itu sampai ke hati kita. Wow, bagusnya. Apalagi sampai pingsan kaget. Ketemu artis yang diidamkan, kaget langsung geblak. Ya Allah, saking kagumnya. Atau saking senengnya dapat dunia, saking saya dapat mobil, saking mengagumkannya dia sama mobil sampai geblak. Stroke akhirnya mati, malah sudah naik mobil. Jangan memandang dunia dengan pandangan yang mengagumkan, biasa aja. Karena ada satu riwayat
Hadis marfu', man asifa ala dunyan fatadzu iqtaraba minan nar masirata alfi sanah. Wa man asifa ala akhiratin fatadzu iqtaraba minal jannah masirata alfi sanah. Barang siapa yang susah atas suatu dunia, yang lepas darinya, kehilangan HP, susah biasa aja, jangan nangis sampai sampai perang dino ndak mau makan, ndak mau minum, motorku kilingan terus. Ya Allah, kehilangan dunia, hatinya seakan-akan ikut hilang. Terus makan ndak enak, kabeh mobil, motorku. Kayak orang ndak punya hati sudah, hidup terus ndak enak kabeh. Jangan seperti itu. Kalau ada orang yang seperti itu, dia itu mendekat ke neraka selama 1000 tahun perjalanan. Maksudnya apa? Kalau ada kuda pacu yang paling banter lari selama 1000 tahun, itu berapa juta kilometer yang ditempuh? 1000 tahun umpama itu. Ada kuda pacu yang paling banter, dia lari sampai 1000 tahun. Itu berapa juta kilometer yang ditempuh. Nah, orang tuh kalau susah, ada satu dunia yang lepas dari dia, hilangkah, rusakkah, dicurikah, atau kebakaran kah, pokoknya ada dunia yang hilang, lepas dari dia. Kok dia susah, hatinya sampai terluka, maka dia itu mendekat ke neraka 1000 tahun perjalanan kuda pacu. Bahaya. Makanya kalau hilang dunia ya dicari aja sudah, cari tidak ketemu, nanti ada rezeki beli lagi yang bagus gitu. Dicari, diusahakan tidak ketemu ya wes. Mau nangis, mau geblak, mau pingsan, tidak ketemu kalau bukan rezekinya lagi. Mau dicari seluruh Indonesia Raya Merdeka disuruh nyari semua, kalau memang bukan rezekinya dia tidak akan bisa menemukan yang sudah hilang. Disusah ya, ditangis ya berhari-hari. Ya Allah, tangisanmu itu, tetesan air mata itu andaikan menangis untuk Rasulullah. Ya Allah, jangan-jangan malamnya langsung diimpini Rasulullah. Yang laki-laki perempuan diputus cewek. Dunia kiamat. Putus cewek loh. Cewek belum jadi bojomu, belum halal, belum ada ikatan apa-apa, diputus apane? Memang sudah putus, memang belum nyambung, ndak ono sambungane. Diputus oleh ceweknya padahal memang belum ada ikatan kan, cewekan pacaran belum ada ikatan, diputus apane? Memang belum ada yang nyambung kok. Lu ndak diputus apa-apa kok sedih. Yang perempuan ya gitu, nangis di jero kamar seminggu. Maka ini bahaya, itu bisa mendekat ke neraka 1000 tahun perjalanan. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya kalau ada orang sedih karena terlewati akhirat, ya Allah hari ini kok saya tidak bisa wirid, ya sedih dia, bener-bener sedih, bukan acting. Apa? Cacahan aja. Aku sedih gak iso jamaah. Aduh, astagfirullah. Iki jalur disoting nek ngono kuwi. Dia ini sedih, bener-bener sedih, tidak jamaah sedih, ketinggalan wirid sedih, tidak bisa baca Quran sedih, seperti dia kehilangan HP, atau kalau perlu seperti dia kehilangan mobil sedihnya. Urusan akhirat sedih, maka apa? Dia mendekat ke surga selama 1000 tahun perjalanan kuda pacu. Cepat itu, orang itu kalau hatinya dipenuhi dengan penyesalan untuk akhirat itu, cepatnya tidak ke surga, cepat dekat ke surga. Karena itu hati itu tidak akan bersih kalau dia masih ada kagum dengan dunia. Lihat dunia, wah, kayak orang kesetrum aja. Lihat dunia itu biasa aja. Tinggi pangkatnya, mentok apa presiden, mentok apa raja. Yang paling hebatnya Fir'aun mentok, jadi Tuhan, ngaku jadi itu Tuhan. Tapi yang mati nih malah kelelep, gak renang. Jadi ini dici watri, Tuhan kok kelelep mati, aku watri sama langit. Ya Allah, jangan kagum dengan pangkat, jangan kagum dengan harta, jangan kagum dengan dunia. Kalaupun lepas atau hilang, ya misalkan kita kepikiran ya biasa aja. Jangan sampai nangis, sampai sakit hatiku. Jangan udah.
pandang dunia ini dengan pandangan remeh. Nabi ngajari dunia ini seperti bangkai. Nabi ngajari dunia ini seperti sampah. Dunia ini seperti bangkai. Ada kambing mati, bosok, sapa sing gelem dikai? Ndak ono yang gelem. Ya, tapi ketika masih hidup, oh itu baru. Nah, dunia ini kayak bangkai kambing yang sudah mati seminggu, bosok, sapa sing gelem dikai? Ndak ono. Begitu juga kita lihat dunia itu seperti itu. Latihan itu tidak semua orang bisa ya. Lihat duit, lihat pangkat, lihat semuanya itu berusaha lihat dengan pandangan biasa. Tapi kalau akhirat kita lihat dengan pandangan yang luar biasa, baru hati itu akan bercahaya. Kalau sudah hati bercahaya, apa kata Rasulullah? Laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam lanaduru ila malakutis samawat. Sama kala Nabi SAW. Andaikan hati manusia ini tidak dikerumuni oleh setan, tidak ditutupi oleh kotoran-kotoran, maka mereka semua akan bisa melihat kerajaan langit yang begitu indah. Kerajaan langit yang begitu indah, ada malaikatnya di sini kelihatan. Wow, kebesaran Allah yang begitu luar biasa. Kamu melihat pantai yang begitu indah, kamu lihat gunung yang begitu indah, Gunung Bromo, kayak di puncak surga. Indah banget. Nah, indah banget itu. Nah, tapi pemandangan dunia ini sebetulnya kalau lihat pemandangan langit, andai dibuka oleh Allah, ndak enak sing indah ini. Pantainya, wala gunungnya, wala apapun yang dunia ini biasa kabeh kayak lihat rosokan sama mobil baru. Rosokan peyok-peyok, mobil anyar kinyis-kinyis. Wes mlumune ning langit kabeh. Saking ae apa? Hati kita tertutup dengan kotoran-kotoran yang banyak. Makanya nggak bisa lihat pemandangan indah yang ada di langit kecuali orang-orang yang berhasil membersihkan hatinya, dan orang yang berhasil membersihkan hatinya inilah orang yang kelak di akhirat selamat. Yauma yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi jauhi maksiat, kemudian berbanyak zikir, jauhi kelalaian, kemudian apa tadi? Berusaha menekan syahwat, jangan diikuti semua keinginan itu. Kemudian apalagi sampai marah-marah sama orang tuanya, ya, aku gak bakal tekan motor, mau mondok nang. Oh, iki syahwatnya terlalu gede, setrume. Ya lo di foto modelnya. Nah, ya motor pertaruhannya ndak mondok nang aku, nek gak dikau motor, gak gelem mondok nang aku. Moh pokoke, moh. Gak bakal tekan HP, awas aku mau mondok nang. Wegah. Ini namanya syahwat yang diikuti, bahaya ini. Oh, ini tanda-tanda orang celaka. Naudzubillah min. Yang ketiga apa? Pandang dunia dengan pandangan biasa. Baru hati itu 4 ini kalau sudah dilakukan, hati itu pasti akan bersih. Tanda hati bersih, tanda hati itu mulai bersih, kita ibadah itu ringan. Mau adzan, mau wirid, mau ibadah, mau kebaikan itu ringan. Itu tanda hati bersih. Lah kalau subuh tidak bisa bangun, berarti tidak karu-karuan. Tanda hati yang kotor. Naudzubillah min dzalik. Makanya harus ada usaha untuk ke sana agar hati kita bersih. Wallahu a'lam bisirril Fatihah.